Gimana keadaan lo? Coki. Ya, parah, Cok. Gue nggak bisa ngerasain kaki gue sekarang nih. Bisa sembuh nggak tuh kaki lo? Bisa mampus kalau gue nggak bisa jalan, Coki. Musuh gue banyak banget lagi. Kalau kondisi gue begini terus-terusan, musuh gue gampang banget untuk ngabisin gue nih sekarang. Dion. Tadi pagi tuh ada yang telepon gue, klien. Ah, terus? Dia nyariin lo, cuma karena HP lo nggak aktif jadi dia hubungin gue. Gue sengaja sih matiin handphone gue. Karena gue diteror terus untuk bayar utangnya. Oh, jadi gara-gara itu? Hmm. Tadi dia tuh nawarin gue kerjaan sih. Ya gue mau sih, gue iyain aja. Gue nggak tahu sih kerjaannya apa, ya dan ke depan nanti gimana. Gue iyain aja kerjaannya. Good boy, Coki. Good boy. Langkah lu udah tepat, Coki, kayak begitu. Apaan sih pakai bisik-bisik? Lu paham? Paham. Lo tenang aja, gue akan lakuin apa yang lo bilang. Kenapa? Klien. Ini nyokapnya Galvin yang bawel. Halo Ibu. Halo, Coki-Coki. Lama banget sih ngangkatnya, udah kayak bos besar kamu ya. Susah ditelepon, susah dicari. Tadi saya cari di ruangan kamu, kamunya nggak ada. Iya Bu, maaf Bu. Ada apa ya? Ini saya mau tanya, gimana itu soal bapak kandungnya Abian itu? Udah ketemu belum infonya? Jangan-jangan ada yang disembunyiin nih sama Dion. Bu, maaf banget Bu, hari ini nggak bisa dan belum. Tapi Ibu tenang aja. Nanti saya akan kerjain sesuai perintah dari Ibu dan saya akan cari tahu siapa bapaknya dari Abian. Aduh, lama banget kamu tuh kerjain kayak gitu aja. Udah cepetan ya, segera kabarin saya. Iya Bu, siap. Sebenarnya lo tahu kan siapa bapaknya Abian? Besar nih Coki-Coki nih, ngerjain gitu aja lama banget. Cus, bener deh ah. Ngapain Riri kesini? Memangnya ada ya klien yang minta disediakan barang? Kayaknya kita lagi banyak kasih tempat yang udah full furnished deh. Jadi nggak ada permintaan barang spesifik lagi harusnya. Apa Coki bohong ya? Gue harusnya nggak mudah percaya nih sama Coki. Udah gue obrak-abrik dokumen di sini tapi nggak ada tuh permintaan apa-apa. Kamu ngapain kesini? Niatan aku kesini jelas, Mas. Aku mau tahu Mas Galvin dapat rekomendasi tempat kita tes DNA Abian kemarin itu dari siapa? Kamu ngapain? Pengen tahu tempatnya, ngapain? Mas Galvin tinggal jawab, dari siapa Mas Galvin dapat? Bapaknya Abian. Gue aja nggak tahu sama Abian. Lu kenapa omongan lu ngelantur ya, Cok ya? Lo jangan aneh-aneh sama gue. Lo jangan bohongin gue, Dion. Gue nggak ada bohongin lu, Cok. Kita cuma bisa tes DNA-nya doang. Iya, cocok atau enggaknya tuh DNA, kita kan nggak bisa tahu. Dan kita nggak bisa ngecek juga kan DNA-nya siapa yang dipakai. Iya, jadi gue nggak tahu itu bayi anaknya siapa.
Cara jawabnya Dion ini mencurigakan banget sih. Oke deh, jam kunjungan udah selesai, gue balik dulu ya. Oke. Ntar kalau ada telepon dari klien buat nawarin kerjaan, gue akan kabarin lo. Oke, thank you, Cok. Oke, Ya. bye. Bye, Cok. Gini ya, Ri. Tempat tes DNA-nya itu nggak perlu kamu tahu. Yang penting sekarang hasilnya. Hasilnya udah jelas kan? Abian ternyata bukan anak aku. Tinggal jawab apa susahnya sih, Mas? Kenapa muter-muter jawabannya? Mas Gavin dapat itu dari siapa? Terus kalau kamu tahu kenapa? Kamu mau rekayasa lagi hasilnya kayak dulu? Justru sebaliknya, Mas Gavin. Klinik itu yang ngerekayasa hasilnya. Ri, kamu tuh ya nggak ada kapok-kapok kayak selalu ngomongin sesuatu yang jelas-jelas itu kebohongan kamu sendiri. Hah? Dion ini pasti tahu sesuatu. Gue harus korek-korek dia lagi daripada gue nanti dikejar-kejar sama Bunikan terus. Sayang. Sayang? Hai, sayang. Kamu ngapain di sini? Sama siapa? Ma, Riri tahu kok Mama sama Mas Gavin tuh masih nggak percaya sama Riri. Tapi Riri percaya insting Riri. Pasti ada yang manipulasi, Ma. Apa salahnya sih, Ma? Riri coba buktiin kebenarannya. Mas, lihat Riri. Jawab, dari siapa Mas Gavin dapat rekomendasi tempat itu? Mas, Mas Gavin jawab Riri dari siapa? Coki! Aku dapat rekomendasi dari Coki. Aku nggak ada pilihan. Waktu itu aku kalut banget karena dapat surat kaleng. Jadi ya udah aku terima saran dari Coki aja. Coki. Aku tuh diminta sama kantor buat ngecek ada klien yang habis kecelakaan. Tapi ternyata pas aku datang, pasiennya udah pulang. Oh. Oke. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku habis nebus krim dokter aku sih. Tapi ternyata kamu ada di sini. Berarti kamu kesini naik taksi tadi? Ya nanti aku antarin ya. Oke. Untung aja Sisil nggak tahu kalau aku ketemu sama Dion. Acting kamu keren banget sih, Din. Kayaknya Ariana udah mulai percaya nih kalau kamu sama Saka itu udah ada hubungan. Thank you loh. Tapi itu semua juga berkat kamu. Untung kamu cepet ngasih tahu aku. Makanya aku juga bisa cepet nyusul ke sana. Iya, Din. Pokoknya, Din, kita harus benar-benar berjuang untuk ngedapetin pasangan kita masing-masing. Iya dong, harus. Untung ada kamu. Jadi aku ada tempat curhat juga. Jadi kan aku nggak sendirian-sendirian banget. Din, Dante? ternyata kita udah lama gak ketemu. Kamu makin deket ya sama laki-lakinya. Kenapa sih, Dante, kamu tiba-tiba datang? Udah gitu kamu ngurus kehidupan orang lain lagi? Iya, saya nggak suka. Kenapa emangnya? Di, lu ngapain ke ruangan gue? Lo masih bisa tanya ke gue, ngapain gue ada di sini? Lo jujur deh sama gue, Cok. Lo kan yang kasih rekomendasi ke Mas Gavin lab tes DNA buat Abian kemarin. Dan gue yakin
Lo yang udah manipulasi hasil. Lo apa-apaan sih dan datang ke ruangan gue, lo marah-marah nggak jelas, hah? Gue yang nggak jelas. Lo yang nggak jelas. Lo kan yang mau ngeliat rumah tangga gue hancur. Bilang sama gue, Coki. Iya kan? Lo apa-apaan sih? Stop! Ada apa? Papa tahu nggak sih, Pak? Ternyata Coki yang kasih tahu, yang kasih rekomendasi ke Mas Gavin soal laboratorium tes DNA Abian kemarin. Dan Riri yakin, lo jangan ngomong dulu ya, gue belum selesai ngomong. Dan Riri yakin dia pasti yang manipulasi hasil. Pak, saya berani sumpah, saya aja nggak ngerti apa yang dibilang sama Riri, Pak. Stop! Udah saya. Ini kan udah. Nggak usah main-main. Lebih baik kamu sekarang pulang. Kasihan kan, Abi sendiri di rumah, ya? Gue usahain biar papa yang urus. Biasanya. Lo lihat ya, Cok ya. Gue nggak akan tinggal diam. Justin, kamu kayaknya pulang aja deh. Nggak apa-apa. Kamu bener sih, Din. Aku sebaiknya pergi dulu ya. Aku ada urusan lain soalnya. Oke? Oke. Apa nih, aku tinggal. Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ini kamu lagi ada apa tiba-tiba nyamperin aku? Nggak ngasih kabar lagi? Gini, Din. Saya itu mau minta bantuan kamu untuk bilang ke ibu saya dan meyakinkan ibu saya kalau Selin itu calon yang tepat buat saya. Kenapa kamu nggak ngeyakinin ibu kamu sendiri aja? Kenapa harus aku? Saya itu udah capek, Din. Saya udah minta restu terus ke ibu saya. Tapi selalu aja ibu saya itu keras kepala, Din. Dia selalu nggak setuju. Ya sebenarnya saya sih bisa menikah tanpa restu. Tapi Selin nggak mau, Din. Kalau nggak ada restu dari ibu. Makanya, kamu kan udah akrab sama ibu saya. Ya kali aja kalau kamu bilang ke ibu saya jadi ngerti dan paham. Jadi please, bantuin saya ya. Oke, aku bakal bantuin kamu. Aku bakal ngeyakinin ibu kamu. Tapi sebelumnya aku harus ngobrol dulu sama Selin. Aku nggak mau nanti dia jadi salah paham lagi. Nanti yang ada dia ngelabrak aku lagi terus nanti repot jadinya ke depannya. Oke, saya antar kamu ke Cafe Jamais ya. Selin kan ada di sana. Ya, thank you, Ade. Sama-sama. Yuk. 6 bulan ini sih lumayan sih pemasukan Ariana Glow. Cuman ini nih, di bulan ini nih kayaknya turun drastis nih. Mungkin karena produk KW itu kemarin ya, Sil. Iya, Bu. Tapi kan sekarang masalahnya udah selesai. Paling juga beberapa bulan ke depan grafiknya udah pasti naik. Saya suka nih gaya bicara kamu optimis. Kenapa, Bu? Kok kelihatannya kaget banget? Kayak ini Yuna ngechat, Dita ditawarin kerja di Cafe Jamais. Kok bisa? Bukannya dia kerja di toko baju yang kemarin itu? Atau fix sih, dia dipecat sih. Sisi yakin banget dia dipecat. Nggak tahu deh. Seru sih, Bu. Kalau kita ke Jamais, terus kita bisa suruh-suruh dia. Wah, kayaknya sih Sisil bakal sering ke Jamais nih, Bu, kalau dia kerja di sana. Kamu bisa fokus dulu nggak sih? Kerjaan kamu aja belum selesai, laporan CSR belum kamu lampirin juga kan? Iya ya, ini Sisil kirim. Dah, sebusif. Halo Pak. Saka, gini Saka. Saya hanya mau kasih tahu kamu. Tadi itu saya sempat datang ke kantornya ibu kamu. Dan saya bawakan dia untuk makan siang. Makanan kesukaan dia. Tapi dia tinggalkan makanan itu. Saya nggak ngerti kenapa. Gampang banget sekarang nyetir Pak Kusuma. Gue bilang apa langsung dilakuin sama dia. Maaf Pak Kusuma, mungkin ibu saya ini kan udah lama sendiri ya Pak. Jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi, butuh kesabaran lagi buat ngedeketin ibu saya gitu. Lagi pula juga waktu kemarin kita makan malam,
Ibu saya juga asik-asik aja kan ngobrolnya, Pak. Benar juga kata Saka. Aku hanya kurang sabar aja ini. Oke, aku akan bersabar lagi sambil cari kesempatan lain untuk berduaan dengan Anjani. Ya udah, selanjutnya gini aja Saka. Kalau kamu ada planning lagi yang sudah bisa dipersiapkan, kamu beritahu ke saya. Ya. Baik. Siap Pak Kusuma, siap. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Saka ya. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Kusuma. Saka? Mati gue kalau ibu dengar semuanya. Bu. Kamu sepertinya begitu dekat ya sama Kusuma. Sampai intens teleponan cuma untuk balas dendam. Iya Bu, iya. Saka memang mau balas dendam sama Pak Kusuma. Tapi tetap dengan cara yang halus Bu. Supaya dia makin sakit. Oke. Ibu ke ruangan dulu ya. Iya Bu. Kamu benar. Nggak memanipulasi hasil tes. Pak, saya berani sumpah, saya nggak ada sedikit pun niat untuk melakukan itu, Pak. Beneran nggak bohong kamu? Pak, Bapak harus percaya sama saya nggak melakukan itu, Pak. Saya cuma merekomendasikan lab doang ke Galvin. Udah itu aja, Pak. Saya tahu, Pak, memang banyak orang yang nggak suka sama saya, Pak. Tapi sekarang saya lagi mencoba untuk berubah. Dan Bapak bisa lihat sendiri kan perubahan saya. Iya. Saya tahu. Kamu sekarang sudah mulai berubah. Cuma, ya saya kasihan aja sama Riri. Kamu tahu kan pasti perasaan Riri seperti apa, ya kan? Ya, saya paham kok, Pak. Saya paham. Saya juga nggak apa-apa kok, Pak. Tadi, ya Riri tuh udah mukulin saya. Untung aja saya badannya nggak lebam-lebam. Saya mewakili Riri minta maaf. Ya. Ya sudah, saya tinggal dulu. Ya, Pak. Hai Om. Galvin. Maaf ya, saya datangnya lama. Tadi macet Om, ada hujan. Nggak apa-apa, Vin. Om juga baru datang kok. Ada apa Om? Kayaknya ada hal yang penting mau dibicarakan sama saya. Enggak, Vin. Ini Om pertama-tama Om mau terima kasih, Galvin. Karena referensi dari kamu tentang restoran itu yang ternyata berhasil, Galvin. Dan Ibu Wiryo itu suka dengan tempat itu. Cuma Bu Wiryo, bukannya Om Kusuma makan malam keluarga dengan Ariana dan Saka? Sebenarnya sih kami nggak hanya berdua. Ada juga Saka dan Ariana. Tapi tujuannya sebenarnya itu untuk mendekatkan kembali saya dan Ibu Wiryo. Oh iya. Vin, tapi Om minta ke Galvin untuk masalah ini nggak usah lah orang-orang tahu. Begitu juga dengan kedua orang tua kamu. Kan kamu tahu hubungan antara Om dan kedua orang tua kamu sekarang ini kan memang kurang dekat lah. Maaf ya Vin untuk hal itu ya. Tapi Om percaya sama Galvin. Itu makanya Om mau bercerita sama Galvin. Iya, kamu itu orang baik, Vin. Iya Om. Iya baik. Saya juga akan menjaga rahasia Om ini kok. Tenang aja. Terima kasih Vin. Vin, kalau begitu Om duluan nih pamit ya. Oh iya. Sekali lagi terima kasih ya Vin ya. Iya, sama-sama Om. Ternyata bukan Saka dan Ariana yang balikan lagi. Aduh, gue udah netting aja nih. Tapi untunglah